Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 1. Laki-laki angkuh yang ditolongnya ternyata bosnya. Malam itu adalah malam yang sial mungkin bagi Adelaide Cavan. Setelah ayahnya Maverick Mallory yang merupakan mantan CEO The Chakra Group memaksanya untuk menikahi seorang gadis anak dari rekan bisnisnya. Cavan pergi dari rumah seorang diri. Dia masuk ke sebuah klub malam yang cukup terkenal di kota ini. Dia bahkan lupa bahwa saat ini klan mafianya sedang dalam kondisi tidak baik. Banyak musuh yang berkeliaran mencarinya. Dia pergi seorang diri tanpa adanya pengawalan ketat seperti biasanya. Sepertinya rasa kesalnya pada sang ayah membuatnya melupakan hal genting yang bisa saja menyerangnya kapan saja. Bahkan dia mengacuhkan sekitarnya. Dia tak peduli lagi jika di situ ada musuh yang siap menghabisinya. Ya, persaingan bisnis yang ketat. Apalagi dirinya adalah salah satu pembisnis muda yang cukup sukses dan berpengaruh besar di dunia perbisnisan. Belum lagi dia adalah ketua geng mafia yang cukup ditakuti. Tetapi setiap pekerjaan memang memiliki resiko. Sudah menjadi resiko bagi Cavan bahwa dunia mafia adalah dunia gelap, kejam dan tak kenal ampun. Tak peduli kawan ataupun lawan, jika membahayakan maka wajib dihilangkan. Dan benar saja. Mulai dari Cavan turun dari mobil sampai dia masuk ke klub menghabiskan banyak wine mahal. Dia sudah diperhatikan oleh sekelompok orang misterius. Mereka sudah bersiap-siap ingin menghabisi Cavan yang kebetulan datang sendirian dan tengah mabuk. Begitu Cavan keluar dari klub masuk ke mobil sportnya langsung dibuntuti oleh sekelompok orang misterius tadi. Sampai pada di persimpangan sepi tepatnya di sebuah gedung kosong yang tak terawat, Cavan dihadang dan langsung ditodong untuk keluar. Perkelahian tak dapat dihindari. Bahkan Cavan tak gentar sedikit pun menghadapi 5 musuh dan dia sendirian. Senyum smirk iblisnya terlihat menyeramkan. Cavan terkenal dengan sifatnya yang sadis dan tak kenal ampun. Baginya 5 orang musuh ini masih sangat ringan untuk dia hadapi sendiri. Aileen baru aja pulang main dari rumah Asmi sahabatnya. Kebetulan doi jalan kaki karena jarak rumah Asmi dengan rumahnya cukup dekat. Hanya melewati persimpangan yang ada gedung kosong, markasnya dengan Asmi sedari mereka semua maka tinggal maju dikit udah sampai gang rumahnya. Lagi enak-enaknya jalan sambil bersenandung santai. Mata Aileen terbelalak melihat segerombolan orang memakai topeng wajah tengah mengeroyok satu orang yang terlihat cukup lihai dalam ilmu bela diri. Aileen mengepalkan tangannya, bagaimanapun doi nggak terima. Rasanya nggak jantan banget cowok-cowok itu mengeroyok satu orang dengan membabi buta. Kalau gentle 1 lawan 1 dong. Tanpa pikir panjang Aileen langsung berlari membantu lelaki itu.
Dengan keberanian dan pengalaman berantemnya di sekolah, Aileen berhasil melumpuhkan para lelaki misterius itu. Bahkan Aileen yang sebenarnya tak punya ilmu bela diri yang ahli dengan membabi buta memukuli orang-orang misterius itu hingga kalang kabut. Kavan tercengang kaget, tiba-tiba muncul seorang gadis dan ikut campur dalam urusannya. Bakal terancam nyawa gadis ini berani masuk ke urusan para mafia. Hao, syukurin lu, beraninya keroyokan, banci lu. Kalau gentle 1 lawan 1 dong, umpat Aileen dengan kesal. Sini lu maju, ayo lawan gue jadiin prekedel lu. Berkat bantuan Aileen, akhirnya Kavan bisa melumpuhkan musuhnya dengan mudah, membuat mereka terluka cukup parah dan segera pergi. Hahaha, kabur kalian, cemen, ejek Aileen bangga merasa hebat sudah menjadi pahlawan untuk orang yang membutuhkan. Lee, segera urus mereka, pastikan kamu meringkus mereka dengan rapi, ucap Kavan dingin pada seseorang yang diteleponnya. Wajahnya begitu kaku dengan mata bengis menyeramkan. Baik tuan, sahut Lee, asisten pribadi Tuan Kavan sekaligus orang kepercayaannya. Anda tidak apa-apa, tanya Aileen polos. Kavan menatap Aileen tersinggung, baru kali ini ada seorang wanita dengan santainya memanggil dirinya yang tampan rupawan dengan sebutan Pak. Apa setua itu dia di mata gadis ini? Kamu terlalu berani ikut campur urusan orang lain, sahut Kavan dingin, menampakkan sikap acuh dan arogannya. Si bapak ini udah dibantuin bukannya makasih. Malah songong, cibir Aileen yang kesal dengan sikap lelaki yang ditolongnya barusan. Kamu tidak tahu sedang berurusan dengan siapa? Ya kagak tahu pak, niat saya kan cuman mau bantuin aja, bapak kan dikeroyok. Apa kamu pikir aku tak bisa mengalahkan mereka, sahut Kavan geram. Gadis ini menyebalkan, bahkan dia meremehkan kemampuan bela dirinya yang telah mampu menguasai semua ilmu bela diri. Kelihatannya sih Anda jago berantem, tapi kalau keroyokan tetap aja kalang kabut, apa salahnya sih saya bantu? Ibu sama ayah saya ngajarin kalau ada orang yang perlu dibantu ya wajib kita bantu selagi mampu. Kamu sudah berani ikut campur urusan berbahaya, apa kamu tahu resiko yang akan kamu hadapi? Lain kali tak perlu sok jadi pahlawan. Urus saja hidupmu, jangan sampai terlibat dengan sesuatu yang membahayakan nyawamu sendiri, sahut Kavan dengan gaya angkuhnya. Sebenarnya Kavan cukup khawatir jika musuhnya tadi mengenali wajah gadis ini, berarti nyawanya dalam bahaya. Sumpah ya baru kali ini gue nolongin orang tapi malah sombongnya kagak ketulungan, sombong amat sih mentang-mentang orang kaya. Aileen makin kesal dengan sikap Kavan yang menurutnya tak tahu terima kasih. Kavan tak memperdulikan serapah gadis itu, dia hanya mengingat baik-baik wajah gadis itu. Lalu segera memerintahkan anak buahnya untuk mengawasinya. Kavan khawatir gadis ini nyawanya dalam bahaya.
Sebab masuk dan ikut campur urusan dirinya sama saja menyerahkan nyawa dengan cuma-cuma. Itulah sadisnya dunia mafia. Asli ketemu manusia model kayak gini, Paitan, amit-amit sumpah, jangan sampai gue ketemu lagi, bukannya bilang makasih malah ngata-ngatain orang hu. Pantes aja dikeroyok banyak orang, kayaknya model orang kayak gitu banyak yang kagak suka deh, atau banyak musuh karena sakit hati. Gerutu Island sembari melanjutkan langkahnya berjalan pulang ke rumah. Orang kaya kadang itu emang lupa daratan, semua orang yang gak selevel dengannya dianggap gak penting. Kalau gue kaya nanti, gue bakalan jadi orang kaya yang dermawan dan budiman, baik ama semua orang, gue gak akan lupa diri. Makanya Tuhan kasih kesempatan gue kaya dong, biar merubah persepsi orang kaya. Dari jauh Kafan memperhatikan gadis itu, memastikan tidak ada orang yang membuntutinya. Devin, siapkan pasukanmu, kita sudah diserang lagi, kali ini jangan beri ampun mereka. Titah Kafan pada Devin tangan kirinya yang menjadi kepercayaannya memegang alih markas besarnya saat dia dan Lee sedang tidak ada di markas. Satu lagi, aku punya tugas baru untukmu, awasi gadis yang baru saja ikut campur urusan kita, pastikan dia aman dari musuh. Aku takut dia menjadi target karena dikira orangku. Siap Tuan, semua tugas akan saya lakukan dengan baik sesuai keinginan Tuan, sahut Devin siaga tanpa membantah. Kafan segera kembali mengemudikan mobilnya, keteledorannya malam ini hampir membuatnya celaka. Meski dia masih memenangkan penyerangan ini, tapi bukan berarti dia aman. Dia harus lebih waspada dan hati-hati lagi. Dia bukanlah orang sembarangan yang bisa pergi sesukanya tanpa pengawalan ketat. Nyawanya sangat berharga, dan banyak orang yang berebut menginginkan nyawanya itu. Tunggu pembalasanku, Mr. X. Assalamualaikum, ucap Aileen begitu masuk rumah. Assalamualaikum Duk, jangan ganti-ganti kosa kata artinya beda nanti, sahut ibu mengomentari ucapan salam dari Aileen. Ah, enggak bu lupa, sahut Aileen santai. Kamu abis ngapain kok keringetan gitu, berantem lagi, sama siapa? Dikejar Anji. Gila Buk, ini mau mandi, sahut Aileen asal. Doi masih kesal kalau ingat laki-laki menyebalkan yang dibantunya tadi, sungguh buang-buang tenaga aja malam-malam harus berantem. Mandi malam terus kena rematik kamu. Ah mitos itu Buk, Aileen langsung nyelonong masuk ke kamarnya lalu keluar lagi sembari membawa handuk ke belakang. Karena kamar mandi mereka terletak di bagian belakang, setelah melewati dapur, keluar ada sumur dan sebelahnya kamar mandi dan tempat cuci piring. Aileen mandi dengan santai mengguyur-guyurkan air ke tubuhnya, membuat rileks dan sejenak melupakan kekesalannya pada lelaki angkuh yang ditemuinya tadi.
Selesai mandi, Aileen langsung ikut gabung ayah dan ibu yang sudah terlebih dulu duduk di ruang keluarga menonton TV. Bapak baru pulang dari bengkelnya, katanya sih hari ini cukup ramai makanya bapak lembur. Jadinya ibu menunggu sampai bapak pulang. Aileen langsung menyeruput kopi bapak. Udah jadi kebiasaannya dari kecil ngerecokin kopi bapak karena cangkirnya yang segede drum dan rasanya mantap nian. Lin, udah gede masih aja kebiasaan minum kopi bapak, tegur ibu dengan logat Jawanya yang khas. Dikit bu, sahut Aileen tanpa dosa. Lin, bapak dem baca surat kaba yang dikirim Sandi kantor tempat kaba ngelamar begawe tuo. Bapak udah baca surat kamu yang dikirim dari kantor tempatmu melamar kerja. Ujar bapak yang juga menggunakan bahasa dusunnya yang kental. Pokoknya Aileen harus bisa menggunakan dua bahasa daerah itu setiap hari. Kaba diterima, besok pagi ikut wawancara, lanjut bapak sambil menyeruput kopinya. Alhamdulillah akhirnya si genduk ndak nganggur lagi, ibu terlihat antusias mendengar kabar gembira ini. Wah, boleh juga itu ya. Padahal Aileen iseng-iseng ngelamar kerja di sana. Hahaha. Aileen menanggapi dengan santai. Sebenarnya sih doi lebih seneng nganggur, hihihi. Itu artinya kecerdasan kaba, kamu, diakui, sahut bapak. Haha, anak siapa dulu dong, Aileen membusungkan dada jumawa. Ndang bobo kalau besok mau kerja, hari pertama kerja ndak boleh telat, biar ndak langsung terkesan jelek, ujar ibu menasehati. Ao, Lin, begawe yang benar. Jangan main-main, patuh sami atasan, itu bakal jadi modal kaba buat masa depan, tambah bapak. Siap, pokoknya Aileen bakal kerja yang bener deh, jadi anak patuh yang manis. Nanti gaji pertamanya mau beliin bapak motor baru biar gak naik sepeda ontel kalau mau ke bengkel, sahut Aileen tersenyum manis. Yah, begitulah kehangatan dan keharmonisan keluarga Aileen. Sebagai anak tunggal dari pasangan suami istri beda pulau, tentu dia sangat dimanja. Meskipun dari keluarga sederhana yang masih serba kekurangan, dia tak kurang kasih sayang orang tuanya. Didikan yang baik membuatnya menjadi pribadi yang kuat, tegas dan berjiwa besar. Meski masih suka manja sama orang tuanya. Malam semakin larut, Aileen pun mencoba memejamkan mata, menghimpun tenaga untuk memulai kerja di hari pertamanya besok. Sedang di mansion mewah milik Kafan, lelaki tampan bergelimpangan harta itu baru selesai mandi, menggunakan jubah mandinya. Dia berdiri di depan kaca, melihat beberapa luka memar di wajahnya, membuat ketampanannya sedikit terganggu. Kamu akan membayar semua ini, Mr. X. Kau sudah berani mengusik ketenanganku. Tatapan mata Kafan begitu bengis, bah iblis.
memanggil pelayan dengan takut, mengetuk pintu serapi mungkin. Kafan membuka pintunya cepat. "Kenapa?" tanyanya dingin. Yah, dia memang tak pernah bersikap ramah pada siapapun. Dia akan memasang wajah arogan, angkuh dan dingin. Bahkan bibir manisnya tak pernah mereka senyum manis walau sedetik. Di bawah ada tuan besar tuan. "Papa, ngapain malam-malam ke rumahku?" "Tuan ditunggu untuk menemuinya." Katakan sebentar lagi aku turun, pergilah." "Baik tuan, permisi." Kafan kembali masuk ke kamarnya mengganti pakaian lalu segera turun menemui Tuan Maverick Mallory. "Ada apa malam-malam datang ke sini?" ucap Kafan begitu tiba di ruang tamu. Dia tak suka berbelit-belit bahkan dengan ayahnya sekalipun. "Ada hal penting yang harus kubicarakan padamu," sahut Maverick dengan sinis. Yah, sikap angkuh dan arogan Kafan menurun dari ayahnya. Sedari kecil Kafan dididik menjadi pembisnis yang dingin, tak kenal belas kasihan, waktunya adalah uang. Sedetik membuang waktu tak penting akan sangat tak berharga. Semakin bersikap arogan maka akan semakin banyak musuh yang kalah nyali di depannya. Begitulah yang selalu ditanamkan keluarga Mallory pada Kafan, hingga membuatnya seperti saat ini. Bahkan terhadap ayahnya pun dia tetap dingin dan tak basa-basi. Kafan mendengus. "Apa tidak bisa Anda sampaikan besok saja?" "Kau tahu bukan aku tak suka menunda waktu," cibir Maverick. "Kau harus menyetujui perjodohan ini. Aku tak bisa memberimu kesempatan lebih banyak lagi. Kau bahkan tak mampu mengurus hidupmu sendiri, Kafan." "Aku Kafan, CEO, The Chakra Group, ketua mafia yang ditakuti di kota ini. Sekedar mengurus hidupku sendiri lebih dari mampu. Anda tak perlu repot ikut campur." Jengkel juga Maverick melihat Kafan segitu arogannya. Padahal perusahaan itu adalah miliknya. Sekarang sudah diturunkan pada anaknya karena dia sudah pensiun. Rupanya Kafan ingin menunjukkan kekuasaannya di depannya, menjengkelkan. "Lihat kamu saat ini, bahkan di usia kamu yang tak lagi muda kamu sama sekali belum punya kekasih, hidupmu terlalu dibuat senang-senang." "Aku butuh penerus The Chakra Group. Kenapa Anda tak nambah anak lagi aja kalau hanya sekedar butuh penerus?" "Bocah sial." Umpat Maverick kesal, dia yang memaksa Kafan untuk menikah malah dia yang disuruh nambah anak. "Aku tak mau tahu Kafan, kau dan Jovanka harus segera menikah, dia gadis yang sempurna untukmu." Siapa yang bisa menandingi kecantikannya? Kecerdasannya tak diragukan lagi. Lulusan universitas ternama di luar negeri, apa yang membuat kau menolaknya, Kafan? Gadis yang pandai akting, cibir Kafan sinis. "Perbaiki sikapmu dengan Jovanka dan aku tak suka kau pergi begitu saja di saat kita sedang makan malam bersama keluarganya."
Kau harus tahu ayahnya adalah rekan bisnisku yang hebat. Kafan langsung berdiri. Jika sudah tak ada lagi yang dibicarakan, silakan kembali, aku mau istirahat. Bocah tengik, Maverick pergi dengan kesal, kurang ajar sekali anaknya berani mengusirnya, rupanya bocah itu perlu dikasih pelajaran. Maverick pergi dengan menggerutu. Kafan kembali ke kamarnya. Jovanka Letesia, gadis cantik dengan bentuk tubuh yang menggiurkan, tetapi tidak untuk Kafan. Dia bukan laki-laki bodoh yang tak tahu akting manis gadis itu, Jovanka yang pandai bersikap manis, bertutur kata lembut. Nyatanya dia adalah gadis yang arogan, sombong dan picik. Kafan sama sekali tak tertarik dengan sikap gadis itu. Dia bukan gadis yang mampu menggoyahkan dinginnya es kutub di hatinya, sama sekali tak menarik. Papa dan Mama hanya tertipu senyum manis palsunya, menganggap gadis itu gadis baik dan penuh santun. Kafan muak. Tiba-tiba saja Kafan kepikiran dengan gadis konyol yang tadi membantunya melumpuhkan musuh yang menyerangnya tiba-tiba. Boleh juga nyali gadis itu, gadis yang berpenampilan sederhana, cenderung cuek dan menyebalkan. Kafan semakin penasaran dengan gadis itu. Aku harus pastikan kau baik-baik saja. Selamat pagi Tuan, sapa Li yang sudah standby di depan rumah Tuan Kafan. Bagaimana dengan mereka? Tanya Kafan dingin. Begitulah sikapnya dengan siapapun, takkan ada senyum yang tergambar dari wajah tampan itu. Semua sudah beres Tuan, dan benar mereka adalah anak buah Mr. X. Sengaja membuntuti Tuan dari restoran tempat Tuan makan malam bersama keluarga, terang Li jelas. Mereka sudah di tempat biasanya Tuan, sudah diurus anak buah Devin. Bagus, kerja cepat, puji Kafan sembari tersenyum miring, matanya begitu tajam menatap ke depan. Mari Tuan, Li membukakan pintu untuk tuannya. Mereka segera menuju ke The Chakra Group. Selamat pagi Tuan Kafan. Selamat pagi Tuan Kafan. Semua karyawan membungkukkan badan begitu berpapasan dengan sang CEO yang baru datang ke perusahaan. Mereka menyapa dengan ramah. Meskipun sama sekali tak digubris oleh si empunya, Kafan tetap diam sinis melangkah tegap ke ruangannya. Tuan, siang ini Tuan ada kegiatan untuk bertatap muka langsung dengan para calon karyawan kita, seperti biasanya. Lee memberitahu agenda kegiatan hari ini pada tuannya. Jam berapa? 1 jam lagi Tuan. Baiklah, aku akan menghadirinya. Melihat langsung calon-calon karyawanku, aku harus memastikan mereka adalah orang-orang kompeten dan bisa diajak maju. Siang ini kita jadi ke markas Tuan, tanya Li lagi. Yah,
Aku mau melihat siapa orang-orang yang sudah berani menggangguku semalam. Baik Tuan, semua akan saya persiapkan. Li segera pamit. Ruang meeting dengan calon karyawan baru sudah siap dimulai. Semua calon karyawan yang sudah dinyatakan diterima di The Cakra Group sudah berada di ruangan duduk dengan rapi. Mereka sudah diberitahu sebelumnya bahwa CEO mereka adalah orang yang perfeksionis, tegas dan tidak suka basa-basi. Wajah mereka terlihat tegang. Tak lama pimpinan perusahaan datang bersama asisten pribadinya. Semua mata terpana melihat ketampanan sang CEO. Wajahnya yang putih bersih, hidung bangir, bibir tipis merah mirip dengan artis-artis dari negara gingseng. Dia bahkan terlihat sangat manis. Meskipun tatapan matanya tajam dan dingin, serta wajahnya datar tak ada nampak senyum menghiasi. Selamat pagi rekan semua, perkenalkan nama saya adalah Kafan Mallory. Saya adalah CEO di The Cakra Group. Senang bertemu dengan rekan sekalian, saya harap kalian semua bisa bekerja sama dengan baik di perusahaan ini dan bisa mentaati peraturan yang sudah berlaku. Ucap Kafan dengan lugas dan penuh wibawa. Semua mata tertuju terpana dengan pesonanya yang sangat menarik. Bakalan betah kerja di sini kalau CEO-nya setampan ini. Salah tiap hari pun tak apa asal bisa ada kesempatan untuk selalu memandang wajah manisnya. Aileen terperangah kaget. Sejak kehadiran sang CEO di ruangan meeting matanya langsung terbelalak tak percaya. Laki-laki angkuh yang semalam ditolongnya ternyata bosnya. Perlu kalian ketahui dan catat baik-baik, saya tidak suka orang yang kerja tidak rapi, orang yang suka telat masuk kerja. Orang yang tidak bisa dipercaya dan orang yang tidak bisa profesional dalam bekerja, mengerti semua. Ucap Kafan lagi memberi instruksi pada calon karyawan barunya. Aileen menggerutu dalam hati. Pantes aja gayanya bener-bener berkuasa. Kalau tahu CEO-nya si cowok angkuh itu males banget gue daftar kerja di sini. Saat Kafan sedang membaca ekspresi wajah satu persatu calon karyawannya, Doi terdiam saat melihat wajah gadis yang tak asing baginya. Yah, gadis konyol yang semalam tiba-tiba membantunya berkelahi melawan musuh-musuhnya. Gadis itu tampak lebih rapi mengenakan kemeja putih dan celana hitam dengan rambut yang dikuncir satu ke samping. Kafan terdiam. Rupanya gadis itu kini bekerja di perusahaannya. Oke, saya rasa cukup penjelasan dari saya. Selamat datang dan selamat bergabung di The Cakra Group. Nanti penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh sekretaris saya. Terima kasih, Kafan menutup pidatonya. Lalu segera keluar meninggalkan ruang meeting. Tuan, apa kita langsung ke markas? Tanya Li Siaga.
Tunggu dulu, tolong kamu panggilkan gadis yang duduk di pojok kiri yang rambutnya dikuncir sebelah. Bawa dia ke ruanganku sekarang, titah Kafan yang membuat Lee mengerutkan jidat. Dia bahkan tak memperhatikan gadis mana yang dimaksud tuannya. Maaf tuan, tapi saya kurang paham gadis mana yang dimaksud tuan. Gadis yang semalam, Sid, keluh Kafan kesal pada dirinya sendiri. Dia bahkan bingung menjelaskan pada asistennya. Cari saja gadis yang kumaksud tadi. Baik tuan, Lee tak berani membantah lagi. Langsung dia menjalankan titah tuannya. Lee segera kembali ke ruang meeting, menilik dengan teliti satu persatu calon karyawan baru di ruangan. Mereka masih sibuk mendengarkan penjelasan secara rinci dari Bu Sekretaris. Lee tertuju pada gadis manis yang sedikit beringasan yang duduk di pojok kiri, rambutnya dikuncir satu ke samping. Apa dia gadis yang Tuan Kafan maksud, gumam Lee? Apakah gadis itu membahayakan, sampai Tuan ingin bertemu dengannya? Maaf, Nona yang duduk di pojok kiri dan rambutnya diikat satu ke samping, Tuan Kafan ingin bertemu dengan Anda, ujar Lee mengalihkan perhatian. Semua mata kini tertuju pada Lee. Asisten CEO ini juga tak kalah tampan. Matanya yang sipit dengan alisnya yang tebal membuat dia terlihat manis kala tersenyum. Sayangnya wajahnya juga sama dinginnya dengan Tuan Kafan, kaku dan terkesan sinis pada orang. Aileen menoleh kiri kanan, memastikan apakah dirinya orang yang dimaksud. Saya Pak, tanya Aileen sambil menunjuk dirinya sendiri. Sepertinya memang kamu, mari ikut saya ke ruangan Tuan Kafan, sahut Lee sedikit bingung. Aileen mengerutkan jidatnya, gak jelas sekali orang ini, dia yang menyebutkan merek tapi dia juga yang gak yakin. Aileen segera bangun dari tempat duduknya berjalan ke arah Lee. Sebelum keluar ruangan Doi menundukkan kepala kepada Bu Sekretaris sebagai tanda hormat, ini adalah budaya di The Chakra Group. Mereka segera ke ruangan, CEO. Tuan, apa gadis ini yang Tuan maksud, ujar Lee begitu mereka sampai di ruangan Kafan. Kafan menatap Aileen teliti. Yah, dia yang kumaksud, sahut Kafan setelah benar-benar yakin dengan yang dilihatnya. Kamu boleh keluar. Baik Tuan, permisi. Tinggallah di ruangan Aileen berdua dengan Pak CEO, angkuh itu. Aileen sedikit bergidik negatif thinking. Doi menelan salivannya kuat-kuat berusaha tenang. Apa kamu semalam yang ikut campur urusanku? Tanya Kafan tanpa basa-basi. Tatapannya tajam membuat nyali Aileen sedikit menciut. Maaf Tuan, sahut Aileen. Terpaksa kata itu yang Doi ucapkan mengingat di sini Kafan adalah penguasanya. Kamu tahu resiko apa yang akan kamu hadapi jika berani ikut campur urusanku. Aileen hanya menggeleng.
Sebenarnya Doi pengen protes. Orang ditolong kok malah marah. Bukannya semalam dia itu dikeroyok. Dasar gadis bodoh, umpat Kafan sinis. Aileen langsung mendelik. Gak terima dikarakan bodoh. Bukankah niatnya baik, kenapa malah diumpat? Maksud Tuan, aku peringatkan baik-baik, janganlah suka ikut campur urusan orang yang kamu sendiri tak tahu urusannya. Kamu tak tahu kan resiko apa yang akan kamu hadapi setelahnya. Apa salahnya menolong orang lain, protes Aileen akhirnya. Aku tak suka dibantah. Aileen langsung bungkam. Menyebalkan sekali punya bos yang angkuh dan arogan model begini. Dia tak paham apa yang dimaksud Kafan padanya. Baik Tuan, lain kali kalaupun saya lihat Tuan dijeroyok lagi sampai babak belur sekalipun. Gak akan saya tolong, saya tonton aja dari jauh, sahut Aileen ngedumel. Sok mengiyakan titah Kafan. Sebagai hukuman atas kekonyolan kamu itu, mulai besok setiap pagi kamu harus membersihkan ruanganku. Aku tak suka kalau masih ada debu yang tertinggal di ruanganku, jadi bersihkan sebersih mungkin. Aileen sudah siap-siap mau ngebantah lagi, tapi langsung dipotong oleh Kafan. Ingat, kalau mau kerja di sini, aku tak suka dibantah, senyum Kafan dengan sinis dan tatapan mengintimidasi. Siap Tuan, laksanakan tugas dengan baik, sahut Aileen dengan nada anggota TNI. Tapi wajahnya cemberut tak terima. Diam-diam Kafan tersenyum melihat gaya gadis ini. Entah kenapa rasanya gadis ini sangat menarik baginya. Gayanya yang lucu membuatnya tersenyum. Padahal seorang Kafan tak pernah sekalipun tertarik dengan gadis manapun apalagi sampai tersenyum melihat tingkahnya. Pergilah dari ruanganku jika sudah paham. Dasar sombong main musir semaunya, gerutu Aileen lirih. Dia tak tahu jika bos besarnya adalah seorang ketua mafia yang sangat ditakuti di sebagian besar kota ini. Jika dia tahu seberapa sadisnya lelaki ini, mungkin dia tak berani menggerutu di depannya. Permisi, ucap Aileen sembari keluar dari ruangan Kafan. Kafan tersenyum menatapnya. Gadis bodoh, tapi aku lega karena kamu berada di tempatku sekarang. Setidaknya aku bisa mengawasimu setiap hari, gumam Kafan lirih. Dia hanya khawatir wajah Aileen diperhatikan baik-baik oleh musuhnya, karena dia tahu trik Mr. X dalam mengeksekusi musuhnya. Dia akan memasang kamera pada tiap badan anak buahnya. Kamera itu baru akan diputusnya jika anak buahnya mati atau tertangkap. Besar kemungkinan wajah Aileen sudah tertangkap kameranya. Mr. X akan mengira Aileen adalah orang Kafan juga. Bisa jadi dia sekarang dalam bahaya, masuk incaran komplotan Mr. X. Lee, siapkan mobil, kita berangkat sekarang. Kafan dan Lee tiba di markas. Mereka langsung disambut dengan hormat oleh anak buahnya yang sangat profesional dan cerdas dalam menjalankan tugasnya.
Kafan tidak nanggung-nanggung dalam mendidik anak buahnya, benar-benar dilatih menjadi manusia yang berdarah dingin, tidak mengenal kata ampun pada musuh. Tuan Kafan, Davin memberi hormat sembari membungkukkan badan ketika tuannya masuk ke ruangan. Bagaimana Davin, kau sudah menjalankan tugasmu? Tanya Kafan tanpa basa-basi. Kafan selalu memasang wajah angkuh yang dingin pada anak buahnya, mengajarkan pada mereka bahwa mereka harus terlihat menakutkan pada siapapun. Sudah Tuan, saya sudah memberesi anak buah Mr. X, sebagian yang masih hidup ada di ruang penyekapan, sahut Davin. Tapi maaf Tuan, saya belum menemukan alamat gadis yang Tuan maksud. Soal gadis itu lupakan saja. Dia tak begitu penting lagi Tuan, tanya Davin memastikan. Satu tugasnya dibatalkan. Dia sudah berada di tempat yang aman, sahut Kafan tanpa ekspresi. Davin langsung diam, tak berani lagi bertanya, meskipun dalam otaknya masih banyak pertanyaan yang mengganjal. Aku ingin melihat mereka, aku mau memberi mereka pelajaran langsung, supaya mereka tahu sedang berhadapan dengan siapa mereka itu. Baik Tuan, mari saya antar ke ruang penyekapan. Ruang penyekapan terletak di ruangan bawah tanah, ruangan yang pengap, gelap dan mengerikan. Kenapa mengerikan? Karena ruangan itu adalah ruangan penyiksaan sekaligus ruangan eksekusi. Setiap yang disandera dalam ruangan itu tak ada kata ampun lagi bagi mereka. Mereka akan mendapatkan perlakuan sadis, bengis dan sekarat secara perlahan, atau ditembak mati langsung. Begitulah kalau kita berani masuk dan berurusan dengan geng mafia. Begitu menuruni anak tangga masuk ke ruang penyekapan, hawa pengap dan bau anyir darah tercium menyengat di hidung. Bagi Kafan, Davin dan Lee adalah hal biasa, mereka sama sekali tak terganggu dengan bau seperti itu. Semakin suasana di dalam ruangan penyekapan semakin menyeramkan, maka semakin membuat mereka bengis bah iblis. Tiga tawanan yang sudah bonyok babak belur, diikat dengan rantai di tiang ruangan, banyak luka cambuk, luka sayatan, bahkan luka bakar. Ini adalah ulah Davin dan kawan-kawan untuk menyiksa mereka. Kafan membutuhkan informasi siapa identitas Mr. X musuh besarnya sekarang. Karena musuhnya yang satu ini cukup cerdas, licik dan memiliki strategi yang bagus. Bahkan Kafan akui kehebatan dan kemampuan musuhnya itu masih di atasnya, membuatnya harus lebih waspada dan jeli membaca setiap situasi. Buktinya dia lengah sedikit, penyerangan tiba-tiba seperti kemarin malam terjadi padanya. Untungnya ada gadis bodoh yang dengan sukarela membantunya, menumbas anak buah Mr. X. Kalau tidak mungkin Kafan juga akan sedikit kewalahan, melihat jumlah penyerangnya bukan sedikit.
Bagaimana, apakah mereka sudah buka suara siapa identitas Mr. X sebenarnya? Tanya Kavan penuh penekanan. Belum tuan, saya sudah berusaha menyiksa mereka agar mereka mengaku. Tapi tetap mereka lebih milih mati ketimbang berkata jujur, sahut Davin. Kavan tersenyum smirk, senyum yang sangat mengerikan, lebih mirip seringai iblis yang mematikan. Rupanya cara baik-baik itu tak mempan bagi mereka. Baiklah, aku akan langsung mengirim mereka ke neraka. Satu bunyi tembakan tepat mengenai kepala salah satu tawanan. Darah segar muncrat dari kepalanya, membuatnya mati seketika. Begini caranya menyikapi musuh, kata Kavan tajam. Membuat dua tawanan lain menciut nyali, sepertinya nyawa mereka tinggal di ujung tanduk. Lee dan Davin hanya ikut tersenyum melihat keberingasan tuannya. Itu sudah hal biasa bagi mereka. Bagaimana masih mau bungkam? Mau menyusul kawanmu ke neraka? Tawar Kavan pada dua tawanannya. Namun mereka lebih milih bungkam. Mereka sudah bersumpah setia pada pimpinan mereka. Lebih baik mati daripada mengungkapkan identitas Mr. X karena sejatinya mereka juga tak tahu siapa pimpinan mereka itu. Mati sekarang atau nanti sama saja bagi mereka. Andaikan mereka berkhianat, tetap saja mereka akan dibunuh oleh Kavan. Karena tak ada ampun untuk seorang musuh, atau kalaupun mereka diberi kesempatan hidup. Mereka juga akan dibunuh oleh geng mereka karena mereka adalah seorang pengkhianat. Bersambung.